Kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Pemirsa, lantaran sakit hati sering kalah bermain judi ludo, seorang warga Pasaman Barat, Sumatera Barat ini menggorok leher rekan kerjanya hingga terluka parah. Selain melampiaskan dendam kekalahan, pelaku juga berniat menguasai uang korban. Inilah Dedi Dwi Saputra Huta Barat, warga Pasaman Barat, Sumatera Barat yang menggorok leher rekan kerjanya Abdul Salim Ritonga karena sakit hati sering kalah bermain judi ludo. Polisi menangkap tersangka 2 jam setelah melakukan aksinya. Selain melampiaskan dendam kekalahan, pelaku juga berniat menguasai uang serta barang berharga korban. Tersangka mengetahui korban memiliki uang tunai 2 juta rupiah. Mereka sudah lama saling kenal sebagai karyawan koperasi di Pasaman Barat. Si tersangka ini merasa tidak senang atau merasa tidak berkeenakan karena si korban ini sering menang. Kemudian motif selain dari itu, motif dari si tersangka adalah si korban ini dia memiliki uang, ya, dengan arti kata ada uang yang boleh dikatakan cash bond yang berada di sakunya sebanyak 2 juta. Pelaku kini mendekam di tahanan Polsek Pasaman, sedangkan korban masih dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Pasaman Barat. Korban yang terluka parah pada leher berhasil ditolong masyarakat setempat. Laude Juhardio Anse melaporkan dari Pasaman Barat, Sumatera Barat. Ya, ini kalau kata Bang Haji Romai Rama ini ada ungkapan aku melarat karena judi. Tapi masih saja banyak orang yang terbuai ingin cepat kaya dengan cara berjudi. Nah, dalam kasus ini judi juga menyebabkan perkelahian hingga melukai orang di sekitarnya. Nah, saya ingin bertanya kepada Ustaz nih. Ustaz, ini memang pertanyaan sangat dasar sekali. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan Islam begitu melarang kegiatan perjudian ini? Nah, sebenarnya inti awal larangan judi ini ada kisah tertentu nggak di zaman Nabi pada waktu itu? Ya, yang jelas ya, ini kan bukan hanya di zaman Nabi atau Rasulullah SAW. Ini sudah dari zaman Nabi-Nabi terdahulu begitu ya. Karena judi ini kan satu dosa yang memang disenangi sekali oleh iblis, oleh setan. Karena apa? Dalam seluruh kisahnya, yang namanya judi ini selalu membuat orang itu mabuk atau orang itu terperdaya karena judi. Gitu. Jadi bagaimana sebetulnya keasikan judi ini oleh setan dibuat sedemikian rupa agar seseorang itu larut di dalam permainan tersebut, ya, sampai mereka lupa terhadap segalanya. Ya, kisah Mahabharata juga sama itu dengan judi dan lain-lain. Tapi kalau kita lihat, ya, betapa setan itu orang yang berjudi itu biasanya di awal-awal dikasih menang itu, ya. Jadi setan itu membuat segala sesuatu itu seakan-akan tampak indah. Ya, dia berjudi 1x menang, 2x menang, dia tambah 5x mulai kalah, 7x kalah, 8 menang, 10 kalah, 100 kalah. Jadi kalahnya akan jauh lebih banyak daripada menangnya gitu. Yang sampai akhirnya dia gelap dan akhirnya biasanya selain kemudian menjual barang-barang, mencuri juga, dan akhirnya seperti tadi nauzubillah min dzalik, karena judi akhirnya dia bisa merampok, bisa sakit hati, bisa dendam, bisa pendek akal gitu. Nah, karenanya disinilah judi ini betul-betul, ya, maisir ini betul-betul dilarang karena dia itu akan membuat orang-orang cenderung hilang akal, sebagaimana khamr. Ya, khamr itu menghilangkan akal. Ya, judi juga sama, menggelapkan itu semuanya. Karena yas'alunaka anil khamr wal maisir kul fihima itsmun kabir. Kata Allah itu, mereka menanyakan kepadamu tentang yang namanya khamr dan judi. Katakan, kata Allah kepada Rasulnya, pada keduanya terdapat dosa besar bagi manusia. Nah, jadi betapa Allah menegaskan dosa besar, artinya tidak ada yang namanya dari judi itu membuat orang itu menjadi kaya, ini tidak ada gitu. Karena dari awalnya saja sudah kemudian dilarang, harusnya dijauhi. Tapi mereka banyak yang kemudian ingin instan, ingin cepat, ingin mendapatkan harta yang mudah gitu ya. Akhirnya mereka berjudi. Gitu kurang lebih. Ya, Ustaz, ini kita lihat kan ini adalah salah satu contoh dampak buruknya judi ya bagi hubungan antar sesama manusia. Ada dampak lainnya nggak, Ustaz, yang memang
begitu buruknya sehingga menyebabkan judi ini selain kepada diri sendiri juga memang sangat dilarang untuk umat manusia sampai kapanpun. Begini. Hmm. Di dalam masa Quraisy jahiliyah, ya, Rasulullah SAW tidak menyenangi nilai-nilai orang-orang Quraisy itu. Kenapa? Karena dengan kebiasaannya berjudi, semua keputusan-keputusan, bahkan keputusan penting diambil dengan cara berjudi. Ya, judi anak panah lah, judi semuanya. Jadi artinya tidak bisa mengambil keputusan secara proporsional dan adil karena semuanya dijudikan, begitu. Keputusan membuat keputusan yang kemudian diambil misalnya untuk menentukan di mana kita harus menjual ke pasar, menjual barang, di mana menentukan ini orang salah atau tidak. Semuanya harusnya diberikan hukum yang seadil-adilnya, ya, dengan keadilan, proporsional, dengan hukum yang ada, dengan aturan-aturan yang ada. Tetapi dengan yang namanya judi semuanya menjadi rusak semuanya, gitu. Karena apa? Karena segala sesuatunya judi, memilih pasangan dengan judi. Bahkan ada nilai yang sangat jahil ya pada saat Quraisy pada saat itu, kan zaman dahulu itu ada seorang wanita itu bisa kemudian dia berhubungan dengan beberapa lelaki gitu ya. Nah kemudian ketika anaknya lahir, kemudian anaknya kemudian memilih saja yang mana yang akan dijadikan ayahnya begitu, lewat bimbingan seorang ahli nujum di sana misalnya gitu. Nah ini kan betul-betul bejat nilai-nilai yang seperti ini pada zaman Quraisy itu. Nah karenanya orang yang terbiasa berjudi, dia akan kemudian menerapkan segala sesuatunya dengan cara dia berjudi, mengambil segala keputusannya dengan cara berjudi, ya. Dan inilah yang menjadi kerusakan akhirnya begitu. Nah ini berbahaya buat anak-anak yang lagi ujian misalnya. Dia ujian, ada soal memilih gitu. Akhirnya dia milih aja, nggak belajar, dia memilih aja, atau A, B, C, D misalnya pilihannya dan lain-lain. Ini juga sama kan, dia berjudi masuknya. Nah ini perilaku-perilaku yang harus dihindari. Nauzubillah min dzalik. Ini mendengar kisah zaman Quraisy dulu dari Ustaz, ini sungguh buruk sekali sistem sosial di sana ya Ustaz, dan dampaknya juga sangat-sangat menghancurkan kehidupan sosial juga. Semoga kita semua terhindar dari perbuatan-perbuatan seperti itu.